Halo, salam 123, yes, welcome back to my channel Indra 64. Kiranya kalian tetap semangat dan diberikan kesehatan dan diberikan segalanya apa yang kalian butuhkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya berbicara tentang apapun itu di channel saya Indra 64, tentang sales, tentang traveling. Semoga bermanfaat. Hari ini kita mau belajar tentang cara mengatasi harga yang hancur. Cara mengatasi harga yang hancur. Kadangkala dalam dunia bisnis kita memiliki persaingan. Persaingan di antara sesama perusahaan kompetitor, persaingan antara warung ke warung, persaingan antara toko ke toko, retail ke retail, grosir ke grosir, dan tentunya dealer antara dealer sama-sama untuk mengambil konsumen dan pembeli supaya datang ke toko kita. Sama juga dengan beberapa informasi dari kompetitor untuk distribusi untuk menghancurkan merek kita. Hari ini saya mau membagikan cara mengatasi harga yang hancur. Pertama, cek barang ambil di mana sumbernya. Sebagai sales, kita harus cek toko ini yang menjual murah ambil di mana, dan kita harus cek. Ya, cara cek itu sangat tepat, gampang sekali buat mungkin menurut saya, karena dengan ada pengalamannya. Produk yang dia jual biasanya ambil dari mana? Apakah itu consumer good? Apapun itu, mungkin mie, sirup atau susu, ambil sama siapa? Perusahaan apa atau MD di mana? Atau dalam dunia handphone, ambil dengan siapa? Di prinsipal mana, perusahaan apa. Itu gampang sekali. Ya, jadi kita harus cek ambil di mana toko tersebut barangnya. Yang kedua adalah biasanya kalau dalam dunia handphone itu kita ada cek email. Karena biasa dalam suatu perusahaan ketika ada beberapa dealer order, kita biasanya dalam satu perusahaan tembak email bahwa barcode bahwa itu toko si A atau si B yang mengambil produk tersebut, item tersebut. Jadi ketika dealer tersebut atau toko tersebut menjual harga di bawah pasaran, kita bisa mengetahui, kita bisa cek bahwa bapak atau ibu yang menjual produk di bawah standar, mohon kiranya kita harus informasikan sebagai sales, jangan dijual di bawah standar, karena efeknya nama toko bapak ibu adalah jelek di mata perusahaan kami. Jadi kita harus memberikan seperti itu. Yang berikutnya, berikutnya adalah dapat harga berapa. Jadi kita harus cek harganya, dapat harga berapa, benar atau tidak. Contoh, modal 100.000, dia jual 100.000, berarti kan di bawah modal, bisa jadi 90.000. Jadi kita harus cek bener nggak jual harga seperti itu. Oh, 100.000 memang benar, ini buktinya. Kita harus cek buktinya apa, notanya, fisiknya, ada berapa barang banyak stoknya, dia jual dengan harga 100.000, sedangkan kita jual ke modal kita 100.000, tapi dia jual bisa 100.000. Kita akan cek stoknya berapa banyak. Kenapa? Karena itu untuk mengetahui apakah memang benar-benar harga seperti itu 100.000. Jadi kita harus mengetahui stoknya berapa banyak. Dan yang kelima yaitu barang tersebut kita sarankan ketika jual toko ada jual hancur harganya, kita sarankan, kita memberi edukasi kepada pemilik toko harus mengambil. Contoh misalnya kita jual 100.000, tapi kompetitor merek lain jualnya 100.000, kita menyarankan pemilik toko harus memborong harga tersebut, borong produk tersebut. Supaya kenapa? Supaya bisa jual kembali, untung lebih besar. Dan kita sarankan jangan ambil produk kita, lebih baik pemilik toko harus borong produk tersebut, karena harga kita tidak bisa turun lagi karena harga pasaran 100.000. Jadi sebagai sales itu kita harus memberikan edukasi kepada para pemilik toko, kenapa harga saya 100.000, kenapa harga yang MD mungkin jualnya
mungkin jualnya 100.000, berarti kan harga prinsipal atau distributor lebih mahal dibandingkan dengan harga dealer MD. Jadi kan tanda tanya, kok harga MD lebih murah dari distributor? Itu kan jadi menjadi tanda tanya. Jadi kita sebagai sales kita harus mengatakan bahwa lebih baik ada berapa banyak kita membeli barang itu supaya kita bisa menjual kembali kepada pelanggan atau ke user atau ke kaki-kaki dealer kita yang di luar kota. Dan berikutnya yang ke-6, saya memberikan kenapa harga bisa hancur. Cara mengatasinya adalah terkadang kita harus mengecek toko kita atau warung kita atau dari sisi mungkin bukan perusahaan atau mungkin warung kali ya, warung atau toko atau dealer, apakah memang ini saingan kita? Karena dia sengaja menghancurkan harga, dijual di bawah modal supaya bisa jadi merebut langganan kita. Itu satu. Jual harga murah otomatis kan merebut langganan kita. Supaya kita ikut jual harga, ikutin dia, padahal kita berarti kita kalau ikut dijual di harga dia berarti modal kita rugi. Ya. Atau memang mungkin pemilik toko tersebut yang mau jual rugi, modalnya banyak, jadi dia ingin mengambil langganannya kita dan ingin menghancurkan bisnis kita. Itu bisa jadi. Jadi sebagai yang saya berikan informasi ini, sebagai sales atau sebagai dealer atau sebagai prinsipal atau distributor, saya memberikan informasi seperti ini. Sebagai pemilik toko kita harus berjaga-jaga juga, karena kita nggak tahu toko sebelah, tetangga kita atau toko di seberang strateginya seperti apa. Jadi kita harus tahu, mengetahui semuanya itu. Jadi jangan kaget kalau dalam dunia bisnis ada persaingan. Itu menurut saya teman-teman jangan kaget. Dan berikutnya, kenapa harga toko harga bisa hancur? Kadang-kadang maaf kata bisa jadi toko mau kabur. Dia jual rugi hari ini, besoknya mungkin tokonya menghilang karena tidak ada di tokonya, bisa tutup dan tidak ada di lokasi tersebut dan hilang. Jadi heboh. Oh, tidak salah dia jual rugi. Makanya, nah tentunya sebagai sales kita harus jadi waspada. Jadi menjadi sales itu bukan harus menjual juga, tetapi menjadi sales itu mungkin teman-teman saya sudah memberikan di channel saya yang beberapa, nanti teman-teman bisa lihat di channel Indra 64. Kita harus tahu asetnya, market intelligence-nya, supaya kita tahu dia ada di mana. Ya, asetnya berapa banyak, rumahnya di mana. Jadi kita harus mengetahui ya semua itu. Ya. Jadi sebagai sales bukan harus menjual-jual juga. Jadi kita harus mengetahuinya juga. Oke, itu saja buat teman-teman. Bagaimana cara mengatasi harga yang hancur, itu yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat sebagai sales dimanapun kalian berada. Sebagai prinsipal, sebagai distributor, ini merupakan sebagai pengalaman. Dan ini saya memberikan secara cuma-cuma supaya ini ketika kita menghadapi masalah ini, kita mengetahui action apa yang harus kita lakukan sebagai sales, sebagai dealer, sebagai prinsipal, sebagai distributor. Hal-hal yang kedepannya kita ketika menghadapi ini, kita sudah siap melakukan atau berargumen kepada pemilik toko dan berargumen kepada atasan kita sharing supaya kita juga berhati-hati ketika kita menjual suatu produk dan berjaga-jaga supaya bagaimana harga yang kita berikan kepada dealer tidak hancur dan kita bisa mengatasinya. Jadi dalam arti kata tidak ada pilih kasih. Mungkin dari sisi pemilik toko mungkin kamu lebih hopeng atau lebih dekat sama dia, tidak dekat sama saya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada pemilik toko. Semua harga sama. Mungkin pemilik toko yang lain atau kompetitor mungkin iri sama toko ibu karena toko ibu besar, ramai. Jadi otomatis dia mengambil atau bahasa saya ada menarik pelanggan yang sudah ada datang mengunjungi toko ibu mungkin untuk mengunjungi
ke toko mereka. Jadi itu alasannya, beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Kiranya ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan kiranya ini semoga saya bisa memberikan hal-hal yang edukasi yang lebih berinovatif, dalam arti kata memberikan pengalaman ketika kita menjumpai dalam dunia kerja. Dan ketika teman-teman mensubscribe, itu membuat saya untuk lebih untuk memberikan edukasi atau memberikan tentang sales lebih bersemangat lagi. Dan semoga ini sangat bermanfaat buat teman-teman di mana kalian berada. Salam 123 dari saya, Indra 64. Yes, yes, yes.